Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita akan membahas secara mendalam tentang sisi gelap dari selalu berpikir positif. Hari ini, kita akan membongkar sebuah fenomena modern yang tanpa kita sadari, diam-diam menggerogoti kesehatan mental kita. Kita bakal melihat kenapa sih paksaan untuk selalu terlihat tangguh dan bahagia justru bikin kita merasa bersalah, hanya karena kita menjadi manusia biasa yang sesekali memang perlu untuk bersedih. Sebenarnya ada perbedaan yang sangat tegas ya antara memvalidasi emosi dengan apa yang sekarang sering kita sebut sebagai kepositifan beracun atau toxic positivity. Memvalidasi emosi itu berarti kita ngasih ruang yang luas buat diri sendiri untuk merasa kecewa. Kalau badan lagi sakit ya kita bilang sakit. Kalau gagal ya kita akui kalau kita lagi kecewa berat. Itu adalah respon biologis dan psikologis yang sehat banget kok. Setuju. Nah, sekarang coba bandingkan dengan kepositifan beracun. Bayangkan skenario-nya saat ini, kamu baru saja kena PHK mendadak. Pasti sedih dong, panik mikirin bayar cicilan bulan depan pakai apa. Terus tiba-tiba ada temen datang dan bilang, ya ampun, bersyukur aja kamu masih dikasih kesehatan, di luar sana lo banyak yang lebih susah. Wah, itu sama sekali nggak ngebantu. Analoginya tuh kayak kamu punya luka robek yang harusnya dijahit, tapi cuma ditempel plester bergambar senyum ceria. Tepat sekali. Di era modern sekarang ini, kayak ada tekanan tak kasat mata buat jadi manusia super yang nggak boleh terluka. Seolah-olah kesedihan itu adalah sebuah kegagalan atau kelemahan karakter. Jadi biar lebih jelas, mari kita bahas apa sebenarnya kepositifan beracun itu. Intinya ini adalah penekanan secara paksa terhadap emosi negatif kita demi mempertahankan sebuah topeng kepositifan yang palsu. Di dunia kita sekarang yang sangat terobsesi dengan estetika, di mana unggahan media sosial itu harus selalu kelihatan sempurna, sukses tanpa celah, rasa putus asa dan kegagalan malah diperlakukan layaknya sebuah aib. Sesuatu yang harus cepat-cepat disapu ke bawah karpet. Padahal gini ya, menekan emosi negatif itu persis kayak kita lagi nekan bola pantai raksasa ke dalam air di kolam renang. Kamu dorong bola itu sekuat tenaga ke bawah air, mungkin dia bisa bertahan sebentar di bawah situ, tapi tanganmu pasti pegel dan kelelahan. Dan begitu peganganmu lepas sedikit saja, bola itu bahkan melompat ke atas dan menghantam wajahmu dengan kekuatan yang jauh lebih merusak. Bagian 1. Keabsurdan hidup dan Sisyphus. Nah, untuk mencari penawar dari budaya yang beracun ini, kita akan belok sedikit dan menyelami pemikiran dari seorang filsuf besar Prancis, Albert Camus. Camus ini mengajak kita melihat sebuah cerita dari mitologi Yunani kuno. Bayangkan ada seorang pria bernama Sisyphus. Dia ini dikutuk oleh para dewa dengan hukuman yang bisa dibilang paling kejam. Hukumannya itu bukan siksaan fisik kayak dicambuk, tapi siksaan berupa kesia-siaan yang abadi. Benar, ini murni siksaan psikologis. Tugas Sisyphus itu cuma satu, dia harus mendorong sebuah batu yang sangat raksasa dari dasar lembah yang gelap, terus menanjak sampai ke puncak gunung yang terjal. Coba bayangkan keringatnya, otot-ototnya yang menegang sampai batas maksimal, napasnya yang terengah-engah. Tapi, tragedi sesungguhnya mulai di sini. Setiap kali batu itu sudah hampir sampai di puncak, gravitasi menang. Batunya terlepas dan menggelinding jatuh lagi sampai ke dasar lembah. Dan Sisyphus harus berjalan turun pelan-pelan, menatap batu dingin itu lagi, dan memulai semuanya dari awal. Besok, lusa, dan selamanya. Rasanya nggak ada penderitaan yang lebih mengerikan daripada melakukan pekerjaan yang super berat, menguras keringat dan air mata, tapi nggak ada maknanya sama sekali. Tapi tahu nggak bagian paling menohoknya? Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, mitos kuno ini sebenarnya adalah cerminan dari kehidupan kita di abad ke-21 ini. Batu Sisyphus itu adalah rutinitas harian kita. Wah, itu relevan banget sih. Coba pikir, kita bangun pagi-pagi buta, berdesakan di kereta yang sesak, atau bermacet-macetan di jalan berjam-jam. Sampai di kantor, kerja seharian dimarahi atasan, atau menghadapi klien yang permintaannya nggak masuk akal. Pulang larut malam, badan rasanya remuk, tidur seadanya. Terus besok paginya, alarm bunyi lagi, dan memaksa kita ngulangin itu semua. Iya, kita mendorong batu kita masing-masing cuma untuk bayar listrik, nyicil rumah, atau bayar sekolah anak. Terus tiba-tiba batunya menggelinding jatuh saat kita kena krisis keuangan, atau ditipu orang, atau bisnis kita gagal. Terus apa yang kita lakuin setelah hancur? Ya kita harus jalan turun lagi ke lembah dan mulai dorong batu itu lagi besok paginya. Dan inilah inti dari gagasan besar Camus, sebuah konsep yang dia sebut sebagai yang absurd. Ini adalah konflik fundamental yang terus-terusan terjadi. Di satu sisi, kita sebagai manusia itu kan punya insting alami untuk nyari makna ya. Kita pengen tahu kenapa kita menderita. Kita nyari keadilan, kita nyari hikmah di balik musibah. Tapi di sisi lain, alam semesta ini sendiri dingin, bisu, dan sering banget nggak ngasih jawaban apa-apa. Kadang hal-hal buruk itu terjadi begitu saja tanpa permisi. Nggak ada hikmah tersembunyi, nggak ada alasan puitis di baliknya. Orang yang baik banget pun bisa kena musibah bertubi-tubi. Hidup ini penuh dengan kontradiksi dan ketidakpastian yang jujur saja sama sekali nggak bisa diselesaikan cuma dengan tempelan kalimat positif. Bagian 2. Ilusi beracun dari kepositifan.
Nah, ini membawa kita pada sebuah skenario yang menarik banget buat dibayangin. Coba pikirkan, kira-kira apa ya yang bakal diteriakan sama seorang influencer penganut kepositifan beracun ke Sisyphus tepat di detik ketika batunya jatuh ke dasar lembah dan Sisyphus lagi capek setengah mati. Wah, aku bisa bayangin banget nih. Mereka pasti bakal berdiri di pinggir tebing sambil pegang es kopi susu estetik, terus teriak, "Ayo Sisyphus, tersenyumlah. Jangan sedih dong. Coba pikirin betapa kekarnya otot kamu karena dorong batu itu tiap hari. Anggap aja nge-gym gratis." Kedengarannya konyol banget kan? Tapi sadar atau enggak, itulah realitas dari kepositifan beracun yang sering kita temui. Naif banget, di tengah penderitaan seorang yang nyata, pas mereka lagi putus asa, memaksa mereka buat mikirin otot yang kekar. Itu bukan cuma nggak ngebantu, tapi itu sebenarnya adalah bentuk penghinaan terhadap rasa sakit yang lagi mereka alami. Kamus ini sangat paham dengan rasa putus asa dan lelah yang kayak gitu. Makanya, dia memetakan 3 respons utama yang biasanya diambil manusia saat dihadapkan pada titik terendah yang absurd dalam hidup mereka. Opsi pertama itu menyerah sepenuhnya pada hidup. Dan Kamus dengan tegas banget nolak jalur ini. Bagi dia, ini tuh cuma pelarian yang mengakhiri permainan sebelum waktunya, sebuah kekalahan. Tapi, yang paling menarik buat dibahas itu adalah 2 opsi berikutnya. Karena disinilah letak perdebatan yang paling relevan buat kehidupan kita di era digital sekarang ini. Opsi kedua yang ditawarkan adalah bunuh diri filosofis. Ini tuh semacam pelarian dari realitas yang pahit dengan cara menciptakan dogma atau harapan-harapan palsu. Tunggu dong, kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini persis tempat di mana kepositifan beracun itu hidup dan berkembang biak? 100% bener. Pas seseorang menolak mentah-mentah rasa sakitnya, pas dia memaksakan afirmasi positif yang kosong, selalu bilang semua pasti indah pada waktunya, padahal dia lagi remuk redam di dalam, dia pada dasarnya lagi ngelakuin bunuh diri filosofis ini. Dia menumpulkan perasaannya sendiri. Ini adalah sikap penolakan untuk menatap realitas apa adanya, cuma demi sebuah kenyamanan palsu yang sementara. Tapi tenang, selalu ada jalan ketiga dari Kamus. Sebuah jalan yang butuh keberanian besar, yaitu pemberontakan. Dan pemberontakan di sini bukan berarti kita turun ke jalan bawa spanduk ya, tapi ini adalah pemberontakan pola pikir. Ini soal keberanian buat menatap tajam mata realitas yang paling menyakitkan sekalipun. Mengakui dalam hati, ya kondisiku lagi hancur. Ya dunia ini emang lagi nggak adil banget sama aku hari ini. Benar, nggak ada lagi topeng kepalsuan, nggak ada filter senyum yang dipaksakan buat nutupin mata yang bengkak habis menangis. Kita akui luka itu sepenuhnya, tapi kita tetap memilih untuk melangkah maju, menghadapi hidup yang absurd ini dengan jujur. Ini tuh alternatif yang jauh lebih sehat dan membumi, ketimbang ngikutin tekanan algoritma media sosial yang nyuruh kita selalu pamer kebahagiaan fiktif. Bagian 3. Seni menerima dan memberontak. Terus gimana caranya kita mempraktekkan filosofi tingkat tinggi ini ke dalam keseharian kita yang penuh deadline dan tekanan ini? Kami merangkum pemikiran Kamus ini jadi 2 langkah praktis. Langkah pertama adalah tentang memberikan izin pada diri sendiri, dan langkah kedua adalah tentang memiliki kesadaran penuh. Mari kita mulai dari langkah pertama, beri izin. Saat kamu baru aja dapat pukulan telak dalam hidup, mungkin idemu ditolak mentah-mentah sama bos, atau kamu ngerasa tertinggal jauh dari teman-teman seangkatanmu, hal paling pertama yang wajib kamu lakuin adalah berhenti sejenak. Jangan buka HP, jangan cari kutipan motivasi yang kosong. Duduk saja di kamarmu yang gelap, biarin kesedihan dan rasa kecewa itu datang menyelimutimu secara utuh. Kalau emang rasanya tenggorokan tercekat dan pengen nangis, nangis aja sekeras mungkin. Memvalidasi emosi negatif dan merengkuh rasa sakit itu adalah langkah penyembuhan pertama yang paling nyata. Sadari lagi kalau kamu itu manusia yang terbuat dari darah dan daging, bukan mesin atau algoritma yang grafiknya harus selalu naik tiap hari. Nah, setelah badai emosimu mulai reda, setelah kamu selesai memproses kesedihanmu, baru kita masuk ke langkah kedua. Rangkul nasibmu dengan penuh kesadaran. Sisyphus itu sadar 100% loh kalau batunya bakal jatuh lagi besok. Dia nggak nipu dirinya sendiri dengan harapan palsu kalau suatu hari nanti batu itu bakal diam di puncak gunung. Tapi coba tebak, setiap kali dia memeluk batu dingin itu dan mulai mendorongnya ke atas, dia sebenarnya sedang mengejek para dewa yang berusaha menghancurkannya. Wah, itu momen kesadaran yang dalam banget sih. Kalau ditarik ke dunia modern kita sekarang, ini artinya gini, saat kamu bangun dari kasur buat menghadapi kerjaan yang menguras emosi, atau masalah hidup yang rumit, dan kamu tahu hari itu bakal berat banget, tapi kamu tetap memilih buat bangun, mandi, dan menghadapinya dengan kepala tegak tanpa membohongi diri sendiri, itu adalah bentuk kepahlawanan yang sejati. Kamu lagi menantang keabsurdan hidupmu. Bagian 4. Menemukan kedamaian dalam kejujuran.
Teman-teman, kita hidup di tengah masyarakat yang ngasih tekanan luar biasa untuk selalu tampil sempurna, sukses usia muda, dan punya gaya hidup yang estetik. Tekanan ini tuh pelan-pelan mencekik kita. Makanya, kedamaian batin yang sejati itu nggak akan pernah bisa kita dapatkan dari lini masa media sosial yang rapi jali. Kedamaian yang utuh justru butuh yang namanya kejujuran radikal pada diri sendiri. Kamu akhirnya bisa berdamai dan menerima kenyataan bahwa hidupmu mungkin berantakan, jauh banget dari kata sempurna, dan isinya penuh dengan rencana yang gagal. Dan yang paling penting, kamu punya integritas buat nolak berpura-pura bahagia di atas luka yang masih basah. Ada satu prinsip yang aku suka banget dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Dunia ini mungkin absurd, kacau, dan berantakan, tapi aku memilih untuk tetap hidup, berjuang, dan menikmati perjalanan dengan caraku sendiri. Jadi malam ini, coba deh matikan layar ponsel yang terus-terusan menuntut kesempurnaan itu. Kalau hari ini kalian merasa sangat hancur dan capek banget, ya terimalah rasa lelah itu, rubahkan badanmu. Gak apa-apa kok untuk gak baik-baik saja hari ini. Dan esai panjang Albert Camus tentang penderitaan ini, secara paradoks justru diakhiri dengan satu kalimat penutup yang magis banget. Kita harus membayangkan bahwa Sisyphus berbahagia. Sisyphus itu bahagia bukan karena tugasnya gampang atau karena akhirnya kelar. Dia bahagia karena dia menolak untuk dikalahkan oleh ilusi. Dia hidup di atas kakinya sendiri, menerima realitas secara utuh, dan itulah yang ngasih dia kekuatan untuk terus berjuang besok paginya dengan kepala yang tetap tegak. Jadi, sebelum kita mengakhiri sesi obrolan yang cukup panjang ini, ada satu hal yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kamu jujur pada luka-lukamu hari ini? Biarkan pertanyaan itu meresap pelan-pelan di benak kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat menelusuri lorong keabsurdan ini bareng kami. Kami harap kalian bisa nemuin keberanian untuk menatap realitas apa adanya dan terus mendorong batu kalian esok hari. Sampai jumpa.